Halo, kembali lagi bersama dengan saya Iona dari Avias Kitchen. Hari ini kita mau belajar bagaimana membuat spiku, tapi yang bukan spiku yang ribet, tapi ini cukup gampang dan bisa dikerjakan oleh pemula. Kita tahu kalau spiku atau biasa yang dikenal dengan lapis Surabaya itu adalah kue yang biasa dicari orang ketika mereka membeli cake. Jadi ini spiku itu adalah salah satu teknik yang harus dikuasai oleh para penjual cake. Dalam membuat lapis Surabaya atau spiku ini, Anda bisa menggunakan resep sendiri atau mungkin juga bisa menggunakan resep yang sudah di-share oleh banyak orang, tentunya yang orang-orang yang kredibel ya, yang mereka sudah mencoba resepnya dan memang hasilnya bisa digunakan. Tapi yang penting adalah tekniknya, karena dalam pembuatan spiku itu tekniknya salah akan menghasilkan kue yang bantat. Ketika bahan yang digunakan ini sudah tepat, tetapi tekniknya salah atau miss satu langkah aja, itu nanti kuenya nggak bisa jadi. Jadi yang kali ini kita mau belajar untuk membuat spiku. Anda bisa pakai resep yang Anda punya atau juga bisa pakai resep saya, tapi ini adalah teknik yang sangat mudah karena ini adalah teknik all in one. Di sini kita akan mencampur semua bahan jadi satu, tapi tetap menghasilkan spiku yang moist dan juga pori-porinya kecil sehingga tidak terlihat seperti spong. Mari kita mulai. Bahan yang diperlukan adalah 8 kuning telur, kemudian 2 telur utuh. Lalu untuk tepungnya, di sini ada tepung protein rendah, ini 60 gram. Lalu ada maizena 10 gram, ada susu bubuk 10 gram juga. Kemudian ini gula yang saya pakai, ini adalah gula pasir, tapi sudah di blender. Kenapa? Karena untuk mencari tekstur yang seperti ini, bukan gula halus, tapi juga bukan icing sugar yang sudah dicampur dengan bahan lain, tapi ini adalah gula pasir yang di blender. Jadi ada tekstur kasarnya. Ini akan memudahkan untuk kita blend nanti dan membuat adonan kita lebih kental. Kemudian ada 100 gram butter dan SP 1 sendok teh. Di sini juga ada vanila untuk spiku yang bagian kuning, dan untuk spiku yang bagian coklat kita akan pakai pasta coklat dan juga coklat bubuk. Metode ini menggunakan butter yang dilelehkan. Kalau mau menggunakan metode yang lainnya dengan butter yang dikocok, ada di resep yang lain ya. Yang kali ini kita akan menggunakan metode butter yang dilelehkan, bisa dilelehkan di atas kompor atau juga dimasukkan ke microwave. Ini kuning telur yang kita pakai 8 biji. Kuning telur ini jangan dikurangi karena itu nanti akan berpengaruh pada tekstur kue. Kalau kita mau spiku itu teksturnya agak padat dan tapi tetap moist, itu kita pakai kuning telur sebanyak mungkin. Di sini pakai 8 dan 2 telur utuh. Kemudian kita campur SP, lalu gula. Ini adalah metode all in one, jadi semua bisa kita campur jadi satu. Ini tepung, kita harus ayak dulu semua tepung maizena.
dan susu bubuk. Susu bubuk di sini yang saya gunakan adalah susu bubuk full cream. Ini akan memberi rasa untuk kue kita. Ini akan kita kocok dengan kecepatan tinggi. Ini tekstur yang kita cari, jadi dia harus dikocok sampai putih, pucat, kemudian adonan juga berjejak, dan seperti ini ya, kita bisa menulis di adonan. Jejaknya ini tidak mudah hilang. Ini tekstur yang akan kita cari. Nah, di sini saya akan pakai 2 loyang ukuran 14 x 14, loyang persegi. Ini kita akan membuat lapis Surabaya, dan kue yang akan saya pakai di sini adalah ukuran yang kecil. Jadi saya hanya akan membuat 2 lapis saja, yaitu lapis kuning dan lapis coklat. Untuk itu saya mau timbang dulu seluruh adonan di sini, dan kemudian saya akan bagi 2, dan yang setengah saya akan beri pewarna dan perisa coklat. Untuk bagian yang kuning saya akan tambahkan perisa vanila di sini. Sedikit aja.
Sedangkan untuk yang coklat saya akan tambahkan bubuk coklat sedikit saja, mungkin sekitar setengah sendok makan ya. Jangan lupa untuk diayak. Berikut adalah hasil setelah kita masukkan ke dalam oven selama 20 menit. Oven masing-masing orang itu berbeda, jadi harus dicoba terlebih dahulu karena suhunya kadang bisa beda 2-3 menit. Biarpun merek yang sama, tetap kita harus coba karena masing-masing oven itu sifatnya berbeda. Suhu juga bisa berbeda sekitar 2 derajat sampai 5 derajat. Jadi bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini hasilnya, kita akan coba potong ya. Ini sudah dingin. Untuk lapisan tengah dari lapis Surabaya, kita bisa pakai selai stroberi di sini. Ini hasilnya, bisa dilihat pori-porinya halus karena ini teknik pengocokannya tadi. Kemudian hasilnya juga empuk dan tidak mudah turun. Tekstur yang seperti ini yang kita cari untuk membuat cake, supaya cake yang kita buat itu tidak runtuh ketika harus dihias. Karena hiasan-hiasan yang kita pakai itu pasti akan berat, terutama fondant. Jadi dibutuhkan tekstur kue yang memang padat. Dan lapis Surabaya ini akan lebih bagus lagi kalau kita buat H-1. Jadi misalnya kita mau cover kue besok, kita buat sebelumnya dan disimpan dulu di kulkas, karena teksturnya akan lebih bagus lagi, dia akan lebih padat
Jadi ketika kita mengcover kue, terutama untuk covering fondant, karena ganas lapisannya berat, kemudian fondantnya berat, jadi kue yang kita pakai itu harus betul-betul teksturnya padat dan dia kuat, sehingga dia kuat dan tidak mudah rusak ketika di jalan. Demikian pembelajaran kita hari ini untuk kue lapis Surabaya. Sampai ketemu di kelas berikutnya.